berjalan beriringan tanpa kekacauan? Jawabannya bukan sekedar kebingungan, melainkan kebijakan. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering terdengar tertulis, namun kenyataannya seketika dan sendiri memakan kita, sekolah kita, hingga menjamin kesehatan kita. Kebijakan adalah kompas bagi pemerintah untuk mengatur, melindungi, dan mensejahterakan rakyatnya. Tanpa kebijakan yang visioner, keadilan hanya akan menjadi angan-angan, dan ketertiban akan menjadi hukum rimba. Mari kita selami lebih dalam bagaimana aturan ini membentuk wajah keseharian kita. Secara esensial, kebijakan publik bukan sekedar tumpukan kertas aturan. Ia adalah instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memecahkan masalah nyata. Kebijakan itu sendiri lahir dari sebuah proses yang diidentifikasi isu sosial, ekonomi, hingga lingkungan, yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah tindakan nyata. Fungsinya bukan untuk mengekang, melainkan sebagai pedoman perilaku. Ia menentukan batas apa yang boleh dilakukan demi kepentingan bersama. Kewajibannya hadir untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat didistribusikan secara adil, menciptakan stabilitas yang kemungkinan kita semua yang beraktivitas dengan rasa aman. Mari kita lihat implementasi di sektor yang paling krusial, pendidikan. Kebijakan bukan hanya soal gedung sekolah, tapi soal memutus rantai kemiskinan melalui program yang wajib belajar 15 tahun dan transformasi. Kurikulum yang adaptif terhadap zaman. Pemerintah berupaya memastikan bahwa bakat seorang anak tidak boleh terhenti hanya karena kendala biaya. Kebijakan seperti dana BOS atau beasiswa nasional adalah investasi jangka panjang yang tujuannya jelas, menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif secara global namun tetap memiliki akar karakter bangsa yang kuat. Di sini, kebijakan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan mimpi anak bangsa dengan realitas masa depan. Kesehatan adalah hak dasar, bukan kemewahan. Di sinilah peran kebijakan kesehatan hadir sebagai jaminan pengaman sosial. Lihatlah bagaimana program seperti TKN atau BPJS Kesehatan mengubah paradigma masyarakat. Dari yang dulu takut berobat karena biaya mahal, kini memiliki akses pada layanan medis. Tidak hanya itu, kebijakan efektif seperti imunisasi nasional dan penanggulangan stunting adalah langkah strategis untuk memastikan generasi depan tumbuh dengan fisik dan prima. Kebijakan kesehatan yang solid adalah fondasi utama dari bangsa yang produktif, karena rakyat yang sehat adalah motor bergerak negara yang kuat. Pada pendapat saya yaitu ekonomi. Kebijakan di bidang ini bekerja di dua sisi, yaitu perlindungan dan pemberdayaan. Melalui subsidi yang tepat sasaran dan bantuan sosial, pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga global. Namun, kebijakan ekonomi juga bicara tentang kemandirian. Dukungan masif kepada UMKM melalui kemudahan perizinan dan akses modal adalah cara kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja. Intinya, kebijakan ekonomi adalah instrumen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan nasional dan pemerataan pendapatan agar kesejahteraan sosial tidak semakin lebar. Pendidikan hingga ekonomi, kita bisa melihat bahwa kebijakan adalah benang merah yang merajut keteraturan hidup dalam bermasyarakat. Ini adalah kontrasosial antara kebijakan pemerintah yang melayani dan masyarakat yang berpartisipasi. Namun ingat, kebijakan yang sebaik apapun tidak akan efektif tanpa dukungan dan kepatuhan dari kita semua. Memahami kebijakan berarti memahami hak dan kewajiban kita. Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan inklusif dari pemerintah dan kesadaran kritis dari masyarakat. Cita-cita akan kehidupan yang adil dan makmur bukan lagi sekedar slogan, melainkan kenyataan yang kita bangun bersama. Terima kasih telah menyimak. Mari terus menjadi warga negara yang cerdas dan peduli.